Selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji Tuhan kita boleh kembali bertemu dalam beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini di minggu ketiga di bulan Februari 2021. Jemaat, Bapak Ibu sekalian, adalah sebuah kemurahan apabila kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Oleh karena itu mari kita hampiri hadirat Tuhan dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Untuk itu kita tasbihkan dan kita berdoa dalam memulai ibadah ini. Pertolongan kita adalah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya, Tuhan yang memeliharanya sampai selama-lamanya. Karena itu turunlah atas kita anugerah dan damai sejahtera daripada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Dengan hati penuh pujian dan syukur kepadamu ya Tuhan, kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus untuk membawa hidup kami, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dalam ibadah ini. Untuk itu kami berdoa, sucikan dan kuduskan kami dari segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami, agar kami boleh layak menghampiri hadirat Tuhan. Darah anak-Mu Yesus Kristus membasuh kami, menyucikan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa agar Roh Kudus memimpin kami semua di dalam kami beribadah, baik ketika nyanyian kami naikkan, itu adalah nyanyian dari hati kami yang terdalam, dan ketika kami berdoa dalam iman, dan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, hati kami terbuka untuk kebenaran firman Tuhan. Bahkan dalam persekutuan kami, yang walaupun secara jasmani kami terpisah, tapi kami disatukan dalam Roh Kudus. Boleh sungguh memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan khususnya untuk kedua hamba-Mu, Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta, mari berkati. Terima kasih Bapak, berkatilah alat-alat yang kami pakai, agar semuanya boleh berjalan dengan baik, dan Tuhan memuliakan, kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, mari bersama-sama dengan umat Tuhan di segala tempat dan sepanjang sejarah, kita menyatakan pengakuan iman rasul kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghampiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuki ibadah nyanyian pujian kita pada Tuhan. Hamba-Nya akan memimpin kita. Shalom. Mari kita naikkan pujian di pagi hari ini dengan sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada di rumah masing-masing. Kita naikkan pujian bahwa oleh karena kemurahan Tuhan, maka kita ada sampai hari ini. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh kegairahan, sukacita, pengurapan oleh Roh Kudus. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku,
selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Amin. Tuhan Yesus hebat bagi hidup kita. Apapun persoalan hidup kita, tetap Tuhan Yesus hebat. Karena itu mari kita naikkan pujian. Musim apapun, musim hujan, musim banjir, musim apapun, Tuhan itu tetap bersama kita. Mari kita naikkan pujian ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Amin. Karena itu mari kita baca firman Tuhan kita, diambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6 dan dilanjutkan Mazmur pasal 2 ayat 11 dan 12. Apabila Bapak Ibu Saudara semua sudah mendapatkannya, mari kita membaca bersama-sama demikian firman Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa,
dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Pasal 2 ayat 11 dan 12. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Amin. Mari kita terus berlindung pada Tuhan Yesus. Dan ingatlah bahwa kasih Tuhan itu besar. Kita datang ke baitnya dengan sukacita di dalam ibadah di hari Minggu ini. Walaupun apapun keadaan situasinya, tetap kita bersyukur. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Kau Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah. Amin. Kita selalu bersyukur, maka mujizat bisa terjadi. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, baik di rumah masing-masing maupun di Facebook ini, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Jalanmu tak kuselami, jalanmu tak terselami oleh segenap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terukur kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalanmu
Jalanmu tak terselangi oleh segenap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Amin. Inilah menjadi keyakinan kita bahwa Tuhan menyertai kita dengan penyertaan yang sempurna. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan dan kita baca. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau adalah Tuhan yang berjanji menyertai kami dalam setiap situasi dan keadaan, dan itu terbukti dalam pengalaman hidup kami yang telah kami jalani bersama dengan Tuhan. Kami boleh berkata seperti Daud, sekalipun kami harus melewati lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Tuhan menyertai kami. Gada dan tongkat-Mu lah yang menghibur kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah membaca dan mendengarkan penjelasan firman-Mu pada pagi dan siang hari ini, ya Tuhan. Untuk itu urapilah hamba-Mu agar boleh menyampaikan firman-Mu di dalam kebenaran, dan kebenaran firman-Mu boleh melawat kami, menghibur kami, meneguhkan iman kami, bahkan memperbaharui hidup kami. Ya, setiap pribadi, jemaat-Mu dan sahabat, keluarga, di mana saja berada, boleh diberkati oleh pemberitaan firman. Dalam nama dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Salam, jemaat yang kasih Tuhan dan sahabat-sahabat Facebook, bahkan keluarga yang bersama-sama mengikuti ibadah ini, dimanapun berada, Tuhan memberkati. Hari Sabtu tanggal 20, dalam perjalanan ke Sumatera, sore saya bersama dengan keluarga hampir di satu tempat untuk beristirahat dan minum kopi. Saya punya pengalaman yang bisa membuat saya marah, Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Yaitu ketika beberapa anak kecil datang ke warung kopi itu, lalu satu anak datang menawarkan kacang yang dibungkus plastik kepada kakak ipar saya. Lalu kakak ipar saya berkata tidak beli dan menolak untuk membeli. Nah, saya kasihan kepada anak kecil ini. Saya bilang, Pak, berapa satu? Dia bilang, 2.000. Nah, 2.000 5 bungkus. Lalu saya bilang, ya udah, kasih 5. Nah, saya terdorong untuk memberkati dia. Saya kasih 5.000, saudara-saudara. Tapi sesudah saya kasih 5.000, anak kecil ini yang mungkin berumur 5 atau 6 tahun berkata, 10.000. Wah, sebenarnya saya sudah merasa dibohongi. Tadi dia bilang 2.005, saya kasih 5.000, malah dia bilang 10.000. Lalu sambil ketawa saya berkata, ya sudah, nih saya kasih 10.000.
Sebab saya tidak mau bertengkar dengan anak kecil itu, dan itu tentu membuat kita tidak dihormati orang juga. Maksud saya, kisah ini, cerita ini, adalah sebuah pencobaan untuk kita bisa menjadi marah dan bersungguh-sungguh. Bahkan, ada pengalaman menarik, yaitu dalam perjalanan ini, saya kehilangan jaket dan jas. Dan juga istri saya satu potong pakaian. Itu tidak bisa dimengerti kok bisa terjadi. Perjalanan itu bisa membuat bersungguh-sungguh. Tetapi kami berusaha untuk tidak bersungguh-sungguh dan saya berkata, ya mari kita mengucap syukur untuk apa yang terjadi. Nah hari ini Tuhan mau mengajar kita supaya kita tetap bersuka cita walau berada di dalam pencobaan. Dan firman Tuhan itu mengajar kita dari 1 Korintus 10 ayat 10 sampai dengan 13. 1 Korintus 10 ayat 10 sampai dengan 13 bunyinya demikian. Dan janganlah bersungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengatakan kepada kita sebuah peringatan di dalam ayat 10. Janganlah bersungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Mereka ini siapa? Yaitu umat Allah, bangsa Israel, yang diselamatkan Tuhan dari perbudakan Mesir, lalu dibawa Tuhan untuk menikmati tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu. Tetapi dalam perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian ini, bangsa Israel yang mengalami begitu banyak mujizat, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Siang hari mereka ada tiang awan yang membuat mereka teduh dari terik matahari di padang gurun. Malam hari ada tiang api yang membuat mereka merasa hangat dari dinginnya padang gurun. Bahkan ketika mereka meminta makan daging, ada burung puyuh yang tiap hari datang untuk mereka santap. Ada roti dari surga yaitu mana. Ketika mereka tidak punya air, mujizat Tuhan membuat batu karang mengeluarkan. Tetapi dalam perjalanan menikmati pertolongan-pertolongan Tuhan seperti itu, mereka hidup dalam bersungguh-sungguh. Bahkan jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan mereka adalah penyembahan berhala. Dan Tuhan marah. Tuhan menegur mereka. Tuhan tidak ingin kita hidup sebagai orang yang bersungguh-sungguh. Kalau kita membaca firman Tuhan, maka dikatakan salah satu ibadah yang sejati kita pada Tuhan adalah mengucap syukur. Bersungguh-sungguh adalah lawan daripada tidak mengucap syukur, lawan daripada mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, maka di sana kita tidak bersungguh-sungguh. Walaupun situasinya sulit, keadaannya sulit, pergumulannya besar, tapi ketika kita mengucap syukur, maka itu menjadi sesuatu sukacita di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mengucap syukur di tengah-tengah pencobaan? Saya sadar, sebagian daripada jemaat hari mengalami pergumulan yang berat akibat banjir yang terjadi. Saya tahu ada keluarga-keluarga jemaat kita yang rumahnya terendam sampai kepada atap, harus mengungsi di rumah saudara. Ada harta benda yang terkorban, ada kesulitan. Dalam situasi seperti itu kita bisa dicobai untuk bersungguh-sungguh. Kita bisa berkata, Tuhan, kenapa saya harus mengalami banjir, padahal saya setia beribadah, saya setia bersekutu, bahkan saya setia memberi perpuluhan. Beberapa saudara mungkin pencobaan yang terjadi, pergumulan yang terjadi adalah di mana saudara mengalami tubuh yang lemah karena adanya penyakit. Itu bisa menggoda kita untuk bersungguh-sungguh.
Kenapa saya harus sakit? Ada yang juga bisa punya alasan lain bersungut-sungut karena masalah pekerjaan. Atau karena kita digodai orang untuk menyembah berhala. Pencobaan-pencobaan bisa membuat kita bersungut-sungut, bisa membuat kita tidak mengucap syukur kepada. Di tengah-tengah pencobaan seperti itulah firman Tuhan ini berkata, janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, yaitu orang Israel, umat Allah yang bersungut-sungut. Dan pengalaman mereka dikatakan dalam ayat 11 adalah sebuah pengalaman untuk peringatan kepada kita. Supaya di dalam pengalaman-pengalaman yang mengalami pergumulan, maka kita tidak bersungut-sungut, tapi kita mengucap syukur. Di dalam ayat 13 diberikan 3 alasan. Mengapa kita harus tetap mengucap syukur dan tidak bersungut-sungut. Walaupun ada pergumulan, walaupun ada kesusahan, ada penderitaan, bahkan pencobaan yang berat. Yang pertama firman Tuhan berkata begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Nah, Bapak Ibu sering sekali ketika kita mengalami sebuah pencobaan, mengalami sebuah pergumulan, mengalami sebuah penderitaan, kita merasa kitalah orang yang paling menderita. Ketika seorang dokter berkata, oh Anda mengalami sebuah penyakit kanker, kita langsung melihat dunia ini hanyalah dunia yang penuh penderitaan, hanya kita yang menderita penyakit kanker. Padahal kalau kita membuka pikiran kita, membuka mata kita, orang yang sakit kanker, jutaan banyak. Jadi kata biasa di sini adalah sesuatu yang lumrah. Nah, kalau kita kembali kepada kasus kebanjiran hari-hari ini, ya Jakarta yang banjir, Jawa Tengah yang banjir, Kalimantan yang banjir. Bukan hanya Anda yang kebanjiran, ada ribuan orang yang kebanjiran. Bahkan karena banjir itu ada orang-orang yang mengalami kematian. Mungkin saudara hanyalah kebanjiran rumah saudara, kasur saudara hancur, lemari saudara hancur, perabotan saudara hancur, saudara harus mengungsi, tetapi sebagian orang akibat banjir itu kehilangan orang yang dia kasih. Bisa karena hanyut atau tertimpa longsor. Firman Tuhan ini berkata, ketika engkau mengalami pencobaan, mengucap syukurlah karena pengalaman yang engkau alami itu adalah pengalaman yang lumrah terjadi. Yang umum terjadi. Kata biasa di sini, umum terjadi. Kita selalu mengatakan, pencobaan saya luar biasa. Padahal kalau kita lihat orang lain, pencobanya jauh lebih luar biasa daripada kita. Karena itu Tuhan berkata, jangan bersungut-sungut ketika engkau mengalami pencobaan, sebab pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita menerima pencobaan-pencobaan yang terjadi dalam hidup kita adalah sebuah pencobaan yang biasa, maka di sana kita bisa mengucap syukur. Kita bisa berkata, Tuhan terima kasih. Pencobaan ini adalah pencobaan yang dialami oleh orang lain juga. Bahkan orang lain lebih berat percobaan. Karena itu saya mengucap syukur Tuhan. Saya bisa mengalami pencobaan ini. Mari miliki keyakinan. Kesadaran. Jangan bersungut-sungut ketika kau mengalami pencobaan. Apakah itu karena penyakit? Apakah untuk kau kena PHK? Apakah karena engkau mengalami fitnah orang? Jangan bersungut-sungut. Karena yang kau alami adalah sesuatu yang luar, yang umum terjadi, yang biasa terjadi. Tetapi yang kedua firman Tuhan ini berkata begini. Sebab Allah itu setia. Karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Yang kedua yang harus kita ingat adalah di saat kita mengalami pencobaan, di saat kita harus menjalani hidup yang penuh pencobaan, firman Tuhan ini berkata, engkau tidak sendirian menjalaninya. Ada Tuhan yang setia, yang menjadi sahabat yang setia, Tuhan yang setia kepada janjinya, yang menyertai engkau, mendampingi engkau, bahkan menopang engkau, sehingga engkau sanggup menanggungnya. Saudara-saudara,
Mazmur 23 telah menjadi sebuah bagian firman Tuhan yang menguatkan ribuan, jutaan, puluhan juta, bahkan miliaran orang percaya dalam sepanjang sejarah. Karena apa? Salah satu ayatnya itu berbicara tentang sekalipun aku harus berjalan di lembah kekelaman. Saudara tahu apa itu lembah kekelaman? Lembah yang menakutkan. Itu bercerita tentang seorang gembala yang menuntun domba-dombanya menuju rumput yang hijau, harus melewati lembah yang gelap, lembah kekelaman. Di sana ada kemungkinan ular berbisa yang akan mematuk, ataupun ada singa yang sedang menanti, atau serigala yang hendak memasak. Tetapi pemazmur itu, Raja Daud berkata, aku tidak takut. Kenapa? Karena Tuhan menyertai dia. Gada dan tongkatnya menghibur dia. Keyakinan bersama dengan Tuhan itu membuat kita berkata terima kasih. Mungkin saudara berkata, kaki saya sudah tidak kuat jalani pencobaan ini. Angkat tanganmu, saudara. Tuhan akan memegang tanganmu. Dia akan menuntun engkau. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yesus berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu janji Tuhan Yesus. Kalau kekuatan kita, mungkin kita berkata, saya tidak. Saya menyerah. Mungkin itu yang akan kita ucapkan. Tetapi puji Tuhan, kita punya Allah yang setia. Kita memiliki Tuhan Yesus yang setia. Tuhan yang berkata tidak membiarkan kita seperti yang yakin piatu. Tuhan yang berkata tidak membiarkan kita bergumul seorang diri. Tetapi dia menyertai. Bukankah Tuhan Yesus berkata, marilah hai kamu sekalian yang berbeban berat dan yang letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan membuat jiwamu tenang. Aku akan membuat engkau segar. Kalau saudara berkata, pencobaan yang saya alami hari ini terlalu berat, terlalu besar, saya tidak sanggup. Puji Tuhan, ada Yesus yang sanggup menopang saudara, menolong saudara, menyertai saudara. Kalau kita baca kisah Rasul Paulus, dia bukan hanya seorang rasul yang sukses dalam pelayanan. Seorang rasul yang penuh kuasa untuk melakukan mujizat Tuhan. Tapi dia adalah seorang rasul yang rapuh secara jasmani. Dan dia adalah seorang rasul yang mengalami begitu banyak penderitaan, banyak pencobaan, banyak kesukaran. Kalau kita baca daftar yang dia berikan di dalam surat Korintus, maka kita harusnya berkata, tidak mungkin manusia seperti itu sanggup menanggung. Karena begitu berat penderitaan. Begitu berat kesusahan yang harus dia jalani. Tetapi firman Tuhan mencatat orang yang rapuh secara fisik itu tetap kuat, tetap bisa menyelesaikan tugasnya. Sehingga dia berkata, aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Apa yang membuat dia bisa selesai? Filipi 4 ayat 13 dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Itu rahasia. Hidup ini kalau saudara jalani dengan kekuatan sendiri berat. Hidup ini kalau kita jalani dengan kekuatan kita sendiri, kita akan frustrasi. Tetapi puji Tuhan, iman Kristen kita mengatakan kita punya Tuhan yang menyertai, punya Tuhan yang memberi kekuatan, punya Tuhan yang setia, yang tidak membiarkan kita mengalami pencobaan melampaui. Haleluya. Saudara yakin itu? Saudara merasa lemah sekarang, rasa tidak berdaya, tidak kuat? Ayo berlutut. Kata Tuhan, saya tidak kuat dengan pergumulan ini. Tolong saya Tuhan, berikan kuasa buat Tuhan. Ya Roh Kudus beri saya kekuatan. Dia berikan saudara. Saudara sanggup. Dan yang ketiga, kita bisa mengucap syukur ketika mengalami pergumulan. Karena firman Tuhan berkata begini, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggung. Luar biasa.
Tuhan tidak membiarkan kita mengalami pencobaan-pencobaan yang hanya kita yang mengalaminya sendiri. Tidak. Kalau saudara berkata pencobaan saya Pak Maura tidak mengerti. Betul, saya tidak mengerti. Tapi pencobaanmu tidak melampaui yang dialami oleh Ayub. Tidak melampaui apa yang dialami oleh Paulus. Apalagi yang dialami oleh Tuhan Yesus. Apakah saudara berani berkata penderitaanku lebih hebat daripada penderitaan Tuhan Yesus? Nah, saudara. 1/10 dari penderitaan Ayub pun kita belum alami. 1/10 dari penderitaan Paulus pun belum kita alami. Apalagi penderitaan daripada Tuhan Yesus. Mungkin 0,0% yang kita. Karena itu kita datang kepada Yesus Tuhan kita. Yang telah mengalami pergumulan yang hebat, pencobaan yang hebat. Tetapi dia bisa melaksanakan misi keselamatan dengan tetap mati di atas kayu salib. Mati dan dikuburkan. Kemudian bangkit pada yang ketiga. Dia yang menang atas pencobaan-pencobaan. Memberi juga kemenangan bagi kita. Memberi jalan keluar kepada kita. Memberi solusi atas persoalan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Jangan ragukan kebenaran. Kalau engkau hari ini berada bagaikan di tengah-tengah badai Danau Galilea yang menghantam para rasul itu. Ingatlah, badai itu akan berlalu. Badai itu akan berhenti. Dan ketika badai itu berhenti, saudara bisa berjalan di atas air seperti yang dilakukan Petrus ketika dia tetap bertahan. Haleluya. Mari kita mengucap syukur untuk hal ini. Mari kita bersuka cita di dalam pencobaan kita. Karena kita tahu di dalam pencobaan itu, kita bukan seorang diri yang mengalaminya. Ada banyak orang mengalaminya, tapi lebih daripada itu, kita punya Tuhan yang menggendong kita, memikul hidup kita, menopang hidup kita, memberi kekuatan kepada kita, tapi juga memberi jalan keluar sehingga kita mengalami kemenangan, memberi solusi sehingga kita keluar sebagai pemenang. Kita bukan keluar sebagai pecundang, kita bukan keluar sebagai orang yang dikalahkan, tapi kita orang yang pemenang dari segala pencobaan. Karena Yesus, Tuhan kita pemenang. Dan dia memberi. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, sebelum berdoa, izinkan saya mengajak saudara membawa setiap pergumulan. Apakah kau sebagai orang tua punya pergumulan tentang anak-anakmu? Apapun yang kau gumulkan tentang anak, bawakan. Dia sanggup memberi kekuatan bagimu untuk menghadapi persoalan. Bahkan ingat, dia akan memberi jalan keluar, memulihkan anak. Apakah kau telah berdoa untuk sebuah kerinduan dan sampai hari ini kau belum mendapatkannya? Mari jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berharap, tetap percaya. Ada waktu Tuhan. Dia memberikan solusi pada jawaban. Minta kekuatan Tuhan menghentikan. Apapun persoalan. Mari kami bersyukur kepada Tuhan. Di dalam hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pencobaan dan pergumulan. Kami mengalami pencobaan-pencobaan yang sama dengan orang lain. Agar kami bisa menjadi saksimu, terangmu di tengah-tengah orang yang mengalami begitu banyak pencobaan. Karena itu hamba berdoa untuk jemaatmu yang mengalami banjir. Biarlah di dalam situasi seperti itu mereka tetap mengucap syukur dan boleh menjadi terang dan saksi kepada tetangga-tetangga yang lain yang sedang mengalami pergumulan yang sama. Berilah kekuatan kepada mereka. Berilah jalan keluar bagi pergumulan. Apapun yang menjadi kesusahan pergumulan dari jemaat. Apabila di antara mereka bergumul tentang anak-anak, berikan mereka pengharapan dan keyakinan kau sanggup memulihkan anak-anak mereka. Dalam nama Yesus, kami rebut anak-anak itu menjadi milik Tuhan, menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak yang hormat pada orang tua, takut akan yang sakit kami berdoa dalam nama Yesus disembuhkan. Bilu-bilu Tuhan Yesus, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus menyembuhkan dalam nama Yesus. Yang membutuhkan masalah ekonomi. Tuhan buka tingkap-tingkap mereka. Engkau memberkati mereka, mencurahkan berkat pada mereka dengan caramu yang ajaib. Kau punya banyak cara untuk memenuhi kebutuhan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur
kebenaran firman. Bahwa pencobaan yang kami alami adalah pencobaan yang umum terjadi. Pencobaan yang tidak melampaui kekuatan kami, karena ada Tuhan yang menopang kami. Tetapi pencobaan yang akan berakhir dengan kemenangan, karena Tuhan memberi jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati firman, diberkati jemaat, dimuliakan nama. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, mari kita kumpulkan persembahan kita. Kita nyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Seberapa banyak pun yang kita bawa, mari kita bawa dengan iman, bahwa persembahan kita adalah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, karena kita bawa dengan ketulusan hati dan sukacita kita. Untuk pengumuman, doakan perjalanan kami nanti hari Senin, pulang dari Sumatera. Sebagaimana jemaat tahu, kami pulang ke Sumatera karena ada kakak yang meninggal, di mana kami wajib hadir. Dan Tuhan tolong kiranya berkenan pulang tetap selamat. Kemudian kita akan tetap doa hari Jumat. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu mengikuti hari doa kita Jumat malam. Nanti Jumat malam minggu depan kita juga akan berdoa. Kemudian di dalam tanggal 28 kita akan beribadah dalam minggu terakhir. Kemudian nanti 11 Maret kita doakan supaya Tuhan berkenan. Kita membuat ucapan syukur untuk rumah doa dan sekaligus ulang tahun gereja kita 11 Maret. Kepada sahabat-sahabat Facebook dan saudara-saudara saya dimanapun berada, yang di kampung maupun di mana saja mengikuti ibadah ini, Tuhan memberkati atas bersamaan bergabung beribadah bersama. Mari kita akhiri ibadah kita berdoa untuk bangsa kita. Tuhan, kami bersyukur untuk negeri Indonesia, tempat di mana Engkau menempatkan kami sebagai umat-Mu, gereja-Mu, bagian daripada bangsa ini. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, dan seluruh Menteri Kabinetnya, dan juga para Dewan Perwakilan Rakyat, bagian juga dengan pimpinan yudikatif, maupun yang keamanan. Tuhan memberkati. Bapak, kami berdoa agar Indonesia tetap aman, hidup dalam kerukunan, kesatuan. Kami berdoa agar penanganan pandemi bisa segera diselesaikan, vaksinasi yang diprogramkan boleh terlaksana dengan baik, sehingga bangsa kami boleh kembali hidup di dalam keadaan normal yang baru, dengan tanpa takut COVID. Kami berdoa khusus untuk daerah DKI Jakarta, yang 2 hari ini mengalami banjir besar. Kiranya pemerintah daerah boleh memberikan penanganan yang baik, dan para pengungsi Tuhan berkati, jauhkan dari sakit penyakit, dan cukupkan segala kebutuhan mereka. Para relawan yang berkorban untuk menolong para pengungsi, mari Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, berkatilah gereja-Mu GKI Misteri, berkati dalam kesetiaan pada Tuhan, iman yang bertumbuh dalam Tuhan, dan juga kerelaan menjadi saksi Kristus. Berkati rencana kami untuk ibadah minggu depan, dan juga ucapan syukur tanggal 11 Maret, kiranya berkenan di hadapan Tuhan dan boleh terlaksana. Terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah ini dengan menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari terima kasih Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera sepanjang hidupmu, bahkan sampai Maranatha, di mana Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Salam, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai bertemu di jam 2 hari Jumat. Halo.